Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda, peristiwa yang sangat bersejarah, yang menjadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang menyadarkan kita bahwa pentingnya kesatuan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sejarah memang telah membuktikan betapa pemuda punya peran yang sangat vital untuk kemajuan suatu peradaban. Dalam sejarah peradaban Islam misalnya, di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang kaya raya, berwawasan luas, namanya Mus'ab bin Umair. Meskipun usianya masih sangat muda, ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi berdakwah ke kota Yathrib, yang sekarang namanya kota Madinah Al-Munawwarah. Mus'ab diperintahkan untuk berdakwah ke Madinah sebelum Rasulullah beserta para sahabatnya berhijrah ke sana. Bahkan pada peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud, Mus'ab ditugaskan untuk membawa bendera perang. Dan karena tugas inilah beliau gugur di medan pertempuran. Dalam sebuah riwayat dikisahkan pada peristiwa Perang Uhud, Mus'ab bin Umair berduel dengan Ibnu Qami'ah Al-Laythi. Ketika berhadap-hadapan, Mus'ab yang bertugas membawa bendera perang, memegang bendera dengan tangan kanan, ditebas oleh Ibnu Qami'ah. Benderanya jatuh ke tanah. Tidak rela, dengan tangan kirinya dia ambil bendera tersebut. Ditebas lagi oleh Ibnu Qami'ah, tangannya putus, bendera jatuh ke tanah. Dan akhirnya Mus'ab mengambil dengan kedua lengannya untuk dia sandar ke dadanya. Dan ternyata Ibnu Qami'ah menusuk dada Mus'ab hingga akhirnya beliau syahid di medan peperangan. Di kisah lain misalnya, di zaman Rasulullah ada 4 orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi rujukan pembelajaran Al-Quran. Dan semuanya adalah anak muda. Rasulullah SAW bersabda, "Istaqri'ul Qur'an min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab." Bahkan jauh sebelum Nabi diutus, ada sekelompok pemuda yang setiap Jumat kita dianjurkan untuk membaca kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Para pemuda penghuni gua. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Mereka adalah pemuda yang punya idealisme meskipun mereka hidup di tengah masyarakat pagan penyembah berhala. Meskipun mereka dipaksa oleh raja yang diktator yang bernama Dikianus untuk menyembah berhala, tapi mereka masih tetap teguh dalam keimanan. Mereka mengatakan, "Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, lan nad'u min dunihi ilah." Tuhan kami adalah penguasa langit dan bumi. Dan sama sekali kami tidak akan pernah meminta kepada selain Allah. Dan sebagai penutup dari video yang singkat ini, saya ingin berpesan kepada para pemuda dan juga kepada diri pribadi saya sendiri. Menghadapi dunia yang penuh dengan persaingan ini, mari kita memantaskan diri, mari kita mempersiapkan diri kita. Jadilah orang-orang yang berwawasan luas dan punya komitmen seperti Mus'ab bin Umair. Jadilah pemuda yang siap menerima tanggung jawab seperti Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Dan terakhir, tirulah penghuni gua, Ashabul Kahfi, yang memiliki pendirian yang teguh dan karakter yang kuat. Karena dengan karakter seperti inilah para pemuda bisa memberi andil dalam kancah persaingan global di masa yang akan datang. Ada sebuah pepatah yang menarik untuk kita renungi. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. But when you lose your character, you lose everything. Demikian, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam harmoni.